Ya, pemirsa PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk telah menjadi salah satu perusahaan terbuka yang listed di Bursa Efek Indonesia sejak awal 2009. Rekan Anggi Pasaribo akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silakan Anggi. Ya, Peti, pemirsa saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk telah menjadi pilihan pelaku pasar. Di tengah pandemi, saham ini tetap jadi primadona. Dan berikut ini kita simak datanya. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT telah IPO di Bursa Efek Indonesia sejak 15 Januari 2009 dan berada di papan utama bergerak di bidang usaha retail trade di sektor barang konsumen primer. 52,55% sahamnya atau senilai 21,8 miliar lembar saham dimiliki PT Sigmantara Alfindo dan 47,45% atau senilai 19,7 miliar lembar saham dimiliki oleh masyarakat. Nilai saham AMRT cenderung diapresiasi di kuartal 1 tahun ini, kemudian mulai terkoreksi di level 900 di akhir Maret. Dan kembali rebound di 7 April yaitu di level 995, kemudian bergerak cenderung bearish, berada di level 905 pada penutupan perdagangan 11 Mei yang lalu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Patricia, kembali ke Anda di studio. Baik, Anggi, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Direktur PT Anugrah Mega Investama, Pak Hans Kui. Pak Hans, kalau kita lihat pemaparan dari rekan saya Anggi tadi terkait dengan pergerakan saham ya dari AMRT sepanjang dari awal tahun sampai dengan sekarang. Kita lihat pergerakannya di 28 Januari di level 780. Kemudian dia meningkat drastis di 28 Februari di level 1065. Apa saja faktornya kemudian yang membuat pergerakan sahamnya kemudian melonjak? Ya, memang kalau kita lihat lebih faktor secara global yang terjadi waktu itu, orang sangat euforia dengan vaksin COVID-19 gitu ya. Jadi mayoritas indeks kita juga bergerak naik cukup kencang gitu ke atas gitu. Jadi lebih faktor global yang mendorong korporasi naik. Selain itu memang kalau kita lihat saham ini juga sangat bertahan ya di periode pandemik dan bahkan orang cenderung bergerak ke tempat belanja yang relatif lebih kecil gitu. Ya, mereka mendapat apresiasi kenaikan gitu. Tapi memang kalau kita lihat sesudah itu sahamnya agak sedikit terkoreksi turun. Bisnis ini nggak gampang ya kalau kita lihat sebenarnya kalau ini yang menyebabkan newcomers itu sangat sulit untuk masuk bersaing dengan Indomaret dan Alfamart sendiri gitu. Kalau kita lihat di gross profit margin mereka masih punya margin seperti 20%-an. Tapi kalau kita udah lihat operating profit margin selama memasukkan biaya distribusinya mereka sisa 3,4%. Ini untuk kuartal 1 2021 ya. Kemudian kalau kita lihat net profit margin itu sisa 2,2%. Jadi relatif cukup tipis ya di bisnis seperti ini gitu. Dan sangat butuh kemampuan yang ekstra ya untuk memanage bisnis seperti ini karena kalau terjadi goncangan biasanya akan tergerus turun ke bawah gitu. Ini yang menyebabkan kalau kita lihat 7-Eleven kan tidak terlalu mampu bertahan waktu itu gitu ya, dan sisa yang bermain di bisnis ini benar-benar Indomaret dan Alfamart sendiri. Ya, jadi prospeknya sampai dengan akhir tahun seperti apa, Pak Hans? Ya, kalau kita lihat seiring dengan pandemik yang bisa ditanggulangi ya dengan vaksin Sinovac yang biarpun secara teori efektivitasnya 65%, tetapi dalam prakteknya itu efektivitasnya relatif lebih tinggi gitu ya. Jadi terbukti dengan tenaga medis yang nggak terkena COVID-nya rendah sekali. Kemudian beberapa teman di bank yang pelayanan publik itu mengatakan setelah mereka divaksin, angka yang kena COVID itu rendah sekali gitu. Nah ini menyebabkan kalau kita pikir masyarakat akan punya kemampuan daya beli yang cenderung meningkat ya. Sehingga bisnis seperti Alfamart ini menurut kita masih cukup prospekting gitu ke depannya gitu. Dan kalau kita lihat secara rata-rata PER gitu ya, kalau kita lihat 10 tahunan PER perusahaan ini memang relatif 45 kali gitu ya. Dan kalau 5 tahun terakhir PER-nya 49 kali, sedangkan 3 tahun terakhir 47 kali gitu ya. Nah sekarang PER perusahaan ada di 35 kali gitu. Artinya saham perusahaan ini masih bisa bergerak sampai 1150 sampai 1250 ya secara PER-nya gitu. Book value perusahaan pun secara periode pandemik ini sebenarnya relatif di 5,06 saat ini ya. Sedangkan kalau 10 tahunan price book value itu bisa di 7 kali,
Kalau 5 tahunan average ada di 5,36 dan 3 tahunan ada 5,64 gitu. Artinya kalau kita melihat angka ini sebenarnya saham perusahaan memang bisa bergerak di atas 1.000 sampai 1.250 gitu untuk target tahun. Baik Pak Hans, kita lanjutkan di segmen berikutnya setelah News Update. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali.